Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Saya Ima Puji Astuti, guru kelas 5 SD Negeri Medono, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Menjadi guru tidaklah semudah yang dibayangkan, karena guru dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengelola kelas, agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak monoton. Namun, seringkali kita menjumpai murid di kelas kita yang merasa bosan, tidak bersemangat, dan malas mengikuti pembelajaran. Pada tahun ajaran 2022-2023, saya mengajar di kelas 5. Siswa-siswi di kelas 5 berjumlah 10 anak. Dari hasil asesmen awal yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kemampuan awal belajar siswa, terdapat 3 kemampuan siswa dari segi kesiapan belajarnya, yakni siswa yang paham utuh, paham sebagian, dan siswa yang belum paham. Saya juga melakukan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar siswa dengan cara membagikan angket untuk mengetahui siswa yang memiliki gaya belajar auditori, visual, maupun kinestetik. Perbedaan gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa tersebut tentu harus dipenuhi oleh guru. Namun, metode pembelajaran yang digunakan guru dengan menggunakan metode ceramah tersebut membuat siswa merasa bosan dan kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran. Penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah pembelajaran yang didominasi oleh guru. Metode ceramah yang digunakan secara terus-menerus selain tidak baik untuk perkembangan belajar siswa, juga tidak dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas 5, sebagai seorang guru, saya bertanggung jawab untuk mencari solusi agar pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik, siswa menjadi lebih aktif, dan minat belajarnya meningkat. Saya melakukan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran station rotation. Seperti apa praktik baik yang saya lakukan? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya beri judul Asiknya Belajar IPA dengan Memutari Station ini dilakukan saat pembelajaran materi siklus air di kelas 5. Pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan. Pada tahap inti pembelajaran, saya melakukan mini lesson study dengan menjelaskan siklus air secara klasikal. Kemudian, saya membentuk kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terdiri dari siswa yang paham utuh, paham sebagian, dan siswa yang belum paham. Setelah kelompok terbentuk, saya kemudian membentuk 3 stasiun belajar yang terdiri dari pos konstruksi pemahaman, di mana saya menyediakan beberapa sumber belajar seperti video untuk siswa dengan gaya belajar auditori, poster, artikel, dan diorama untuk siswa dengan gaya belajar visual. Pada stasiun 2, yaitu Collaborative Station, saya menyediakan LKBD kelompok untuk melengkapi bagian siklus air agar diselesaikan secara berdiskusi, di mana kegiatan ini melatih kemampuan motorik siswa untuk memfasilitasi siswa dengan gaya belajar kinestetik. Pada stasiun ketiga, saya menyediakan Independent Station, di mana siswa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Setiap kelompok akan belajar secara bergantian pada masing-masing pos, sehingga siswa akan menggunakan sumber belajar yang berbeda sesuai gaya belajarnya dan dengan proses yang berbeda. Saat proses pembelajaran, setelah siswa selesai memutari stasiun, saya memberi kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya menunjuk siswa dengan kemampuan belum paham untuk menjadi presenter agar mereka dapat lebih memahami materi yang disampaikan. Pada akhir kegiatan ini, saya memberikan game tarik soal kepada siswa untuk mengkonstruksi pemahaman mereka terhadap materi siklus air. Pada akhir pembelajaran, saya mengajak siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran dan merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilakukan.
Sebelum menutup pembelajaran, saya memberikan tugas kepada siswa untuk membuat karya mengenai siklus air sesuai dengan minat mereka, baik itu berupa gambar, poster, diorama, video, dan lain sebagainya untuk dikerjakan di rumah. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa dan salam. Dari hasil praktik baik pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model station rotation atau memotori station ini dapat membuat siswa menjadi aktif, kolaborasi siswa dalam diskusi kelompok memunculkan karakter gotong royong dan meningkatkan keterampilan berrelasi, serta membuat siswa menjadi kreatif. Selain itu, pembelajaran dengan model ini dapat menarik minat siswa dalam belajar karena proses belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan begitu, hasil belajar siswa pun akan meningkat. Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dilakukan oleh guru. Semuanya terkait dengan